Saya pernah berpikir bahwa persahabatan kami adalah ikatan suci yang tak tergoyahkan, sampai hari itu Budi memaksa saya belajar dengan cara yang tak pernah saya bayangkan. Kau harus lulus ujian ini, Adi, atau aku akan buat kau menyesal, katanya dengan mata yang menyala api, tapi di balik ancaman itu ada sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang membuat hati saya bergetar ketakutan dan kebingungan. Dan ketika dia mendorong saya ke dinding kamar, bukan untuk memukul, tapi untuk mengungkap rahasia yang selama ini disembunyikan, dunia saya runtuh seketika. Hari-hari di Jakarta yang panas dan lembab ini seolah menjadi saksi bisu atas gejolak batin saya. Saya, Adi, anak kampung yang tumbuh di pinggiran ibu kota, selalu melihat Budi sebagai saudara. Kami bertemu sejak kecil di sekolah dasar di kawasan Tanah Abang, di mana pasar ramai dengan pedagang kain batik dan aroma rempah-rempah yang menyengat. Budi, dengan kulit sawo matang dan senyum lebarnya, adalah anak orang kaya dari keluarga pengusaha tekstil. Dia pintar, ambisius, sementara saya hanyalah pemimpi yang lebih suka melamun di tepi sungai Ciliwung daripada membaca buku pelajaran. Tapi sekarang di usia 18 tahun Budi berubah. Dia mulai memaksa saya belajar setiap malam di rumahnya yang mewah di Menteng. Adi, kau harus masuk universitas top seperti UI atau ITB. Jangan buang masa depanmu, katanya tegas, sambil menarik tangan saya ke meja belajar. Saya merasa terjebak. Di dalam hati, saya berpikir, mengapa dia begitu peduli? Apakah ini benar-benar untuk saya atau ada motif lain? Setiap kali saya mencoba menolak, dia memandang saya dengan mata yang penuh harap dan kemarahan bercampur, membuat dada saya sesak. Kau tahu, Adi, aku lakukan ini karena aku sayang padamu, gumamnya suatu malam, dan kata-kata itu seperti pisau yang menusuk lambung saya. Sayang? Seperti apa sayangnya? Malam itu, setelah sesi belajar yang melelahkan, saya duduk sendirian di kamar saya yang sempit di rumah kontrakan. Pikiran saya berputar-putar. Mengapa Budi tiba-tiba begitu posesi? Dulu, kami bermain sepak bola di lapangan kumuh, berbagi roti bakar di warung pinggir jalan, tertawa atas lelucon konyol. Tapi sekarang, setiap sentuhannya terasa berbeda. Saat dia menyentuh bahu saya untuk membetulkan posisi duduk, ada getaran aneh yang membuat saya mundur. Apa aku gila? Ini Budi, teman terbaikku, batin saya berteriak. Tapi semakin saya tolak, semakin kuat dorongan itu muncul. Saya ingat saat kecil, Budi pernah menyelamatkan saya dari bully di sekolah, memeluk saya erat sambil berkata, aku akan selalu lindungi kau. Apakah itu awal dari semuanya? Keesokan harinya, di sekolah, saya menghindarinya. Tapi Budi mengejar saya di koridor. Kenapa kau hindari aku, Adi? Apa salahku? Tanyanya dengan suara gemetar. Saya diam, hati saya terbelah. Bagaimana saya jelaskan bahwa saya takut pada perasaan yang mulai tumbuh ini? Di Indonesia, di mana norma masyarakat begitu ketat, mencintai sesama pria adalah tabu. Keluarga saya, orang tua yang taat beragama, pasti akan mengusir saya jika tahu. Budi, biarkan aku sendiri, jawab saya dingin, tapi di dalam saya menangis. Dia memegang lengan saya, tidak, kita harus bicara. Malam ini datang ke rumahku. Saya datang karena saya tak bisa menolaknya. Di kamarnya yang luas, dengan poster band India Indonesia menghiasi dinding, Budi duduk di depan saya. Adi, aku tak bisa bohong lagi. Aku mencintaimu lebih dari teman. Kata-katanya seperti bom yang meledak di dada saya. Saya terpaku, napas terhenti. Apa maksudmu? Tanya saya, meski saya tahu. Dia mendekat sejak lama, Adi. Kau adalah segalanya bagiku. Saya mundur, ini salah, Budi. Kita pria dan masyarakat. Tapi dia memotong, masyarakat apa? Ini hati kita. Konflik batin saya memuncak. Apakah saya juga merasakan hal yang sama? Atau ini hanya ilusi dari paksaannya? Hari-hari berikutnya adalah neraka.
Saya berusaha fokus pada ujian masuk universitas, tapi pikiran tentang Budi menghantui. Setiap malam dia menelepon belajar, Adi. Dan pikirkan tentang kita. Saya merasa tertekan seperti diikat rantai tak terlihat. Di dalam hati, saya bertanya-tanya, apakah ini cinta sejati atau manipulasi? Budi yang dulu begitu penyayang sekarang terlihat seperti penguasa. Jika kau tolak aku akan ceritakan semuanya pada orang tuamu, ancamnya suatu hari, dan itu membuat saya marah. Kau gila, Budi. Ini bukan cara mencinta, teriak saya. Tapi di balik kemarahan ada rasa sakit yang dalam. Saya ingat masa kecil kami di Pantai Anyer, di mana kami berjanji selamanya bersama. Apakah janji itu berubah menjadi kutukan? Saya mulai ragu pada diri sendiri. Malam demi malam, saya berdoa di masjid dekat rumah, memohon petunjuk. Tuhan, apa ini cobaan, gumam saya. Tapi jawaban tak datang. Sementara itu, Budi semakin agresi. Dia mengikuti saya kemana-mana, bahkan ke warung makan Aurit kami di Glodok, di mana aroma sate ayam biasanya menangkan, tapi sekarang terasa pahit. Suatu sore, di tengah hujan deras yang mengguyur Jakarta, kami bertengkar hebat di Taman Monas. Kau egois, Adi. Kau tak paham perasaanku, bentak Budi. Saya balas, kau yang memaksa. Ini bukan cinta, ini paksaan. Air mata campur hujan membasahi wajah kami. Di saat itu, saya melihat kerapuhan di matanya, sesuatu yang membuat hati saya luluh. Apakah dia juga menderita seperti saya? Konflik ini bukan hanya antara kami, tapi dengan dunia di sekitar. Akhirnya, saya putuskan untuk bicara terbuka. Di rumahnya, saya katakan, Budi, aku butuh waktu. Ini terlalu berat. Dia menangis, Ma, Adi. Aku takut kehilanganmu. Dan di sana, untuk pertama kalinya, kami berpelukan sebagai lebih dari teman, tapi dengan rasa hormat. Tapi itu hanyalah awal dari badai yang lebih besar. Setelah malam itu, perasaan saya semakin kacau. Saya mencoba menjauh dari Budi, tapi dia seperti bayangan yang tak mau pergi. Setiap pagi, pesan darinya muncul di ponsel, "Selamat pagi, Adi. Jangan lupa belajar hari ini." Itu seharusnya manis, tapi bagi saya, itu seperti pengingat akan jerat yang semakin ketat. Di dalam hati, saya berdebat sengit dengan diri sendiri. Apa salah mencintai? Tapi di Indonesia, ini bisa menghancurkan segalanya, pikir saya. Keluarga saya, ayah yang bekerja sebagai sopir ojek online dan ibu yang jualan gorengan, tak akan mengerti. Mereka bangga pada saya sebagai anak tunggal, harapan mereka. Budi di sisi lain tampak semakin putus asa. Dia mulai bercerita tentang masa lalunya, tentang bagaimana dia menyadari orientasinya sejak SMP. Aku pernah dicemooh teman-teman karena terlalu dekat denganmu, Adi. Tapi aku tak peduli, katanya suatu malam di kai dekat Senayan. Saya mendengar dengan hati teriris. Mengapa kau tak bilang dari dulu, tanya saya. Dia tersenyum pahit, takut kau tinggalkan aku. Kata-katanya membuat saya merasa bersalah, seolah saya yang jahat. Tapi di balik itu ada kemarahan yang mendidih. Mengapa dia membebani saya dengan ini? Konflik memuncak ketika Budi mengajak saya ke Bali untuk liburan belajar. Kita butuh waktu bersama, jauh dari Jakarta, katanya. Saya setuju, berharap bisa menyelesaikan semuanya. Di pantai Kuta, di bawah matahari terbenam yang merah membara, kami berjalan berdua. Angin laut membelai rambut kami, tapi hati saya gelisah. Budi, apa kita bisa kembali seperti dulu, tanya saya. Dia berhenti memandang saya intens, tidak, Adi. Aku ingin lebih. Dan dia mencoba mencium saya, tapi saya mundur. Jangan paksa aku, bentak saya. Malam itu di hotel, kami bertengkar lagi. Kau takut apa, Adi? Masyarakat? Atau dirimu sendiri, tuduhnya. Saya menangis, semuanya. Kau tak paham betapa sulitnya bagiku.
Di dalam kamar yang sunyi, saya duduk sendirian memeluk lutut. Pikiran saya berlari ke masa kecil, ketika Budi membagi es krimnya dengan saya di hari ulang tahun. Apakah itu cinta batin saya? Tapi sekarang itu terasa seperti pengkhianatan terhadap diri saya yang normal. Keesokan harinya di Ubud, kami mengunjungi sawah terasering yang hijau. Budi mencoba mendekat lagi, makan aku, Adi. Aku janji tak akan paksa. Tapi kepercayaan saya retak. Di sana saya bertemu dengan seorang teman lama, Riko, yang juga dari Jakarta. Riko, pria ramah dengan senyum lebar, mengajak saya bicara. Kau tampak murung, Adi. Ada masalah, tanyanya. Saya curhat sedikit, tanpa detail. Riko mendengar, hidup ini pilihan, bro. Ikuti hatimu. Kata-katanya membuat saya ragu lebih dalam. Budi melihat saya berbicara dengan Riko dan cemburu membara. Siapa dia? Kau selingkuh dariku, tuduhnya di mobil rental. Saya marah, kita bahkan belum bersama. Kau gila. Konflik ini membuat saya merasa terperangkap. Di dalam hati, saya mulai mempertanyakan perasaan saya sendiri. Apakah saya mencintai Budi? Atau ini hanya karena paksaannya? Malam demi malam di Bali, saya tak bisa tidur, memikirkan masa depan. Jika aku terima, apa yang akan terjadi pada keluargaku, gumam saya. Kembali ke Jakarta, situasi semakin tegang. Budi mulai mengabaikan saya, seolah membalas. Baiklah, jika kau tak mau, aku akan cari yang lain, katanya dingin. Itu menyakitkan lebih dari apapun. Saya merasa dikhianati meski saya yang menolak. Di kamar saya menangis sendirian, mengapa semuanya begini. Konflik batin ini seperti badai yang tak berhenti, menghancurkan segala ketenangan. Suatu hari, saya dapat kabar bahwa Budi sakit. Saya buru-buru ke rumahnya. Di sana, dia terbaring lemah, Adi, aku tak bisa tanpa kau. Air matanya membuat hati saya hancur. Saya pegang tangannya, aku di sini. Di saat itu, perasaan saya meledak. Mungkin ini cinta. Tapi masih ada dinding tinggi di antara kami. Sakit Budi membuat saya menyadari betapa dalam ikatan kami. Tapi itu juga membuka luka baru. Saat saya merawatnya di rumah, ibunya memandang curiga. Kalian terlalu dekat, Adi. Hati-hati, katanya lembut, tapi ada nada peringatan. Saya tersenyum paksa, tapi di dalam panik melanda. Apa dia tahu, pikir saya. Di Indonesia, di mana agama dan tradisi begitu kuat, rahasia seperti ini bisa menghancurkan reputasi keluarga. Budi sembuh perlahan, tapi sikapnya berubah. Dia lebih lembut, tapi masih ada paksaan halus. Setelah ujian, kita bisa bersama, Adi, bisiknya. Saya mengangguk, tapi hati saya bergejolak. Apakah ini benar? Batin saya bertanya berulang. Setiap malam, saya bermimpi buruk, keluarga mengusir saya, teman-teman mencemooh, dan Budi meninggalkan saya sendirian. Bangun dengan keringat dingin, saya berdoa, Tuhan beri aku kekuatan. Konflik memuncak ketika Budi mengungkap rahasia besar. Adi, aku pernah punya pacar pria sebelumnya, katanya tiba-tiba di Taman Sarinah. Saya terkejut, apa? Kapan? Dia cerita tentang seorang pemuda Disma, yang akhirnya meninggalkannya karena tekanan keluarga. Itu membuatku trauma, makanya aku memaksa kau, akunya. Kata-katanya seperti pukulan, membuat saya merasa seperti pengganti. Jadi aku hanya pelarian, tanya saya marah. Dia menyangkal, tidak. Kau spesial. Tapi keraguan menanam akar dalam. Saya mulai menjauh lagi, mencari solusi sendiri. Saya bicara dengan seorang konselor di sekolah, tanpa nama. Perasaan seperti ini normal, tapi di masyarakat kita butuh hati-hati, katanya. Itu tak membantu banyak. Di dalam hati, saya berjuang antara cinta dan norma. Mengapa Tuhan ciptakan aku begini, gumam saya di malam hujan.
Budi merasa kehilangan mulai bertindak nekat. Dia posting foto kami di media sosial dengan caption ambigu. Teman-teman mulai bergosip. "Kalian pacaran ya?" tanya seorang teman di kelas. Saya panik, jangan ngaco. Tapi gosip menyebar seperti api. Di rumah, ayah bertanya, "Ada apa denganmu dan Budi? Jangan bikin malu keluarga." Dada saya sesak, seperti ditindih batu. Malam itu, saya konfrontasi Budi. "Kau khianati aku. Kenapa posting itu?" teriak saya di rumahnya. Dia menangis, "Aku ingin dunia tahu." Aku lelah sembunyi. Konflik ini membuat kami saling menyakiti. Saya pergi meninggalkannya sendirian. Di jalan, air mata saya mengalir. Apakah ini akhir, pikir saya. Tapi esoknya, Budi datang ke rumah saya, memohon maaf. "Adi, aku salah. Mari kita hadapi bersama." Saya ragu, tapi melihat ketulusannya. Kami bicara panjang tentang masa depan. "Mungkin kita bisa pindah ke kota lain setelah kuliah," usulnya. Ide itu menggoda, tapi realistis. Di Indonesia, diskriminasi terhadap begitu nyata. Konflik batin saya semakin dalam. Saya mulai membaca buku tentang identitas diri. Diam-diam, "Aku siapa sebenarnya?" tanya saya pada cermin. Setiap hari, perasaan cinta dan takut bergantian. Budi mencoba membuktikan dengan membantu saya belajar tanpa paksaan. "Aku ingin kau sukses, karena aku sayang," katanya lembut. Tapi lalu datang pengkhianatan terbesar. Saya tahu dari teman bahwa Budi bertemu mantannya lagi. "Mereka ketemuan di KAE," kata teman itu. Hati saya hancur. Saya konfrontasi, "Benarkah?" Budi mengaku hanya bicara, "Adi, aku masih mencintaimu. Tapi kepercayaan rusak." "Kau bohongi aku," bentak saya. Malam itu, saya sendirian di kamar, menangis terseduh. Mengapa semuanya begini? Aku lelah. Konflik ini seperti pusaran yang menarik saya ke dasar. Apakah cinta ini layak diperjuangkan? Atau lebih baik akhiri? Pengkhianatan itu membuat saya hancur. Saya menghindari Budi selama berminggu-minggu fokus pada ujian. Tapi setiap malam bayangannya menghantui. Apakah dia benar-benar mencintaiku atau hanya main-main, pikir saya berulang. Di dalam hati, luka semakin dalam, seperti luka bakar yang tak sembuh. Saya mulai meragukan segalanya, bahkan diri sendiri. Mungkin aku tak pantas dicinta, gumam saya di kegelapan kamar. Budi mencoba mendekat lagi, mengirim hadiah dan pesan maaf. "Adi, beri aku kesempatan kedua," tulisnya. Saya abaikan, tapi hati saya berontak. Di sekolah, kami bertemu secara tak sengaja. Matanya penuh penyesalan, "Aku bodoh, Adi. Mantan itu tak berarti apa-apa." Saya ingin percaya, tapi rasa sakit terlalu besar. "Pergi, Budi. Kita selesai," kata saya dingin, meski dada saya terasa robek. Konflik ini memengaruhi prestasi saya. Nilai ujian simulasi turun, membuat orang tua khawatir. "Apa masalahmu, nak?" tanya ibu. Saya diam, tak bisa cerita. Di dalam, saya berjuang sendirian. Ini cobaan Tuhan, pikir saya, mencoba kuat. Tapi kesedihan menumpuk, seperti awan hitam di langit Jakarta. Suatu hari, Budi datang ke rumah dengan berani. Di depan orang tua saya, dia bilang, "Saya teman Adi, ingin bantu dia belajar." Orang tua setuju, tapi saya marah. Di kamar, kami bertengkar pelan. "Kau tak hormati batasku," bisik saya. Dia balas, "Aku tak bisa hidup tanpamu, Adi." Kata-katanya membuat saya goyah. Apakah ini ketulusan atau manipulasi lagi? Malam itu, kami bicara dari hati ke hati. Budi cerita tentang tekanan dari keluarganya. "Ayahku ingin aku nikah dengan anak temannya. Aku takut, makanya aku nekat." Saya mendengar, dan untuk pertama kalinya, saya paham penderitaannya.
Kita sama-sama menderita, kata saya. Kami berpelukan, air mata mengalir. Tapi masih ada dinding. Konflik memuncak saat ujian tiba. Di hari, Budi menunggu di luar gedung. Semangat, adik. Aku di sini untukmu. Senyumnya membuat hati saya hangat. Setelah ujian, kami bertemu. Aku lulus atau tidak, kau tetap temanku, tanya saya. Dia angguk selamanya. Di saat itu, perasaan cinta muncul lagi lebih kuat. Tapi lalu, pengkhianatan kedua. Saya tahu Budi setuju dijodohkan oleh keluarganya. Ini untuk selamatkan bisnis ayah, katanya ketika saya konfrontasi. Hati saya hancur total. Kau pilih uang daripada aku, teriak saya di telepon. Dia menangis, tidak, adik. Ini sementara. Tapi saya tak percaya. Saya putuskan hubungan, jangan hubungi aku lagi. Kesedihan menyelimuti saya seperti kabut tebal. Saya tak makan, tak tidur. Di kamar, saya menatap Oto kami kecil, mengapa kau khianati aku, gumam saya. Konflik batin ini seperti perang tanpa akhir. Saya mulai berpikir untuk pindah kota, meninggalkan semuanya. Tapi Budi tak menyerah. Dia datang lagi dengan surat panjang. Adi, aku tolak perjodohan itu. Aku pilih kau. Saya baca, air mata mengalir. Apakah ini nyata? Saya bertemu dengannya di Monas, di bawah obelisk yang menjulang. Buktikan, kata saya. Dia peluk saya, aku akan lawan dunia untukmu. Di saat itu, kami memutuskan untuk bersama, tapi diam-diam kita bisa kuliah di Yogyakarta, mulai baru, usulnya. Ide itu memberi harap, tapi juga ketakutan. Di Indonesia, perjuangan adalah perjuangan harian. Tapi cinta kami, meski penuh luka, mulai menyembuhkan. Keputusan bersama itu membawa harap baru, tapi juga badai lebih besar. Keluarga Budi tahu tentang penolakannya terhadap perjodohan. Ayahnya marah besar, kau gila. Ini untuk masa depan keluarga, teriaknya. Budi cerita pada saya, aku diusir dari rumah, adik. Hati saya teriris. Datanglah ke sini, kata saya, meski tahu risikonya. Budi tinggal sementara di rumah teman, tapi kami bertemu setiap hari. Kita harus kuat, katanya, memegang tangan saya di taman kecil dekat rumah. Tapi di dalam, saya panik. Bagaimana jika keluargaku tahu, pikir saya. Konflik ini semakin dalam, seperti jurang yang menganga. Suatu malam, ibu saya menemukan pesan di ponsel saya. Siapa Budi ini? Kenapa pesannya begitu intim, tanyanya curiga. Saya bohong, hanya teman, Bu. Tapi dia tak percaya. Malam itu, saya tak tidur, memikirkan konsekuensi. Aku bisa kehilangan segalanya, gumam saya. Budi di sisi lain semakin putus asa. Mari kita kabur, adik. Ke Bali atau kemana saja. Usulannya menggoda, tapi tak realistis. Kita masih muda, butuh pendidikan, balas saya. Konflik antara cinta dan tanggung jawab menyiksa saya. Lalu datang klimaks, ayah Budi mengancam akan laporkan kami ke polisi meski tak ada bukti. Ini melanggar norma, katanya pada Budi. Budi menangis di pelukan saya, aku takut, adik. Di saat itu, saya sadar betapa dalam cintanya. Kita hadapi bersama, kata saya, meski hati saya gemetar. Saya putuskan bicara pada keluarga saya. Di meja makan dengan suara bergetar, Bu, yah, aku mencintai Budi. Sebagai lebih dari teman. Mereka terpaku. Ayah marah, apa kau gila? Ini dosa. Ibu menangis, nak, pikirkan lagi. Hati saya hancur melihat mereka. Makan aku, kata saya, lalu pergi. Malam itu, saya sendirian di jalan, hujan deras mengguyur. Mengapa hidup begini kejam, teriak batin saya. Konflik ini seperti api yang membakar jiwa. Saya hampir menyerah, tapi ingat wajah Budi. Budi datang mencari saya.
Di bawah hujan kami bertemu. Jangan tinggalkan aku, adik. Kami berpelukan basah kuyup. Kita akan lawan, bisiknya. Tapi esoknya, ayah Budi datang ke rumah saya, marah besar. Jauhkan anakku dari anakmu, bentaknya pada ayah saya. Pertengkaran pecah, membuat situasi semakin buruk. Saya merasa bersalah total. Ini salahku, pikir saya. Saya putuskan mundur. Budi, mungkin kita tak ditakdirkan, kata saya di telepon. Dia menangis, jangan, adik. Aku butuh kau. Suaranya membuat hati saya robek. Tapi lalu, keajaiban kecil terjadi. Ibu saya datang ke kamar, nak, aku tak paham, tapi aku sayang kau. Beri waktu. Kata-katanya memberi harap. Saya cerita semuanya, dan dia mendengar. Hidup ini pilihan, tapi jangan sakiti diri, katanya. Dengan dukungan ibu, saya bertemu Budi lagi. Mari kita perlahan, kata saya. Dia setuju. Konflik mulai mereda, meski masih ada luka. Kami fokus pada kuliah, mendatar ke universitas yang sama di Yogyakarta. Tapi pengkhianatan terakhir muncul, Budi ternyata masih kontak dengan mantannya untuk bantuan finansial. Hanya pinjam uang, adik, katanya. Tapi itu cukup membuat saya hancur lagi. Kau tak pernah berubah, teriak saya. Malam itu, saya memutuskan untuk sendiri. Selamat tinggal, Budi. Hati saya seperti mati. Konflik ini mencapai puncak, meninggalkan saya dalam kegelapan total. Setelah putus, dunia terasa hampa. Saya pindah ke Yogyakarta sendirian, masuk Universitas UGM. Hari-hari di sana, di tengah keramaian kota budaya, saya mencoba sembuh. Tapi setiap malam, ingatan tentang Budi muncul. Apakah dia bahagia sekarang, pikir saya, dengan air mata mengalir. Konflik batin ini seperti racun yang lambat membunuh. Budi mencoba hubungi saya berkali-kali, tapi saya blokir. Ini demi kebaikan kita, batin saya. Saya fokus pada studi, bergabung dengan kelompok advokasi hak asasi manusia, di mana saya belajar tentang perjuangan LGBT di Indonesia. Kau tak sendirian, kata seorang senior. Itu memberi kekuatan. Tahun berlalu, saya lulus dengan baik. Kembali ke Jakarta, saya bekerja di NGO yang mendukung minoritas. Di sana, saya bertemu orang-orang dengan cerita mirip, membuat saya sadar bahwa cinta kami bukan dosa, tapi bagian dari kemanusiaan. Suatu hari, secara tak sengaja, saya bertemu Budi di acara seminar hak LGBT di Jakarta. Dia tampak lebih dewasa, dengan mata yang masih penuh penyesalan. Adik, sapanya lembut. Hati saya berdegup. Budi, balas saya. Kami bicara di KAI setelah acara. Aku menyesal atas segalanya, katanya. Aku belajar banyak, adik. Sekarang aku advokasi juga. Saya mendengar, dan luka lama mulai sembuh. Aku juga, kata saya. Kami cerita tentang perjalanan masing-masing, tentang bagaimana pengkhianatan itu membentuk kami menjadi lebih baik. Aku masih mencintaimu, akunya. Saya tersenyum, aku juga, tapi sekarang sebagai teman. Dia angguk, mengerti. Mungkin suatu hari, jika waktu tepat. Kata-katanya memberi harap tanpa paksaan. Keluarga kami perlahan menerima. Ibu saya bertemu Budi, selama kau bahagia, nak. Ayah Budi setelah melihat perubahan anaknya, melunak. Makan ayah, katanya pada Budi. Kami memutuskan untuk bersama lagi, tapi dengan ondasi yang kuat, saling menghormati, tanpa paksaan. Di Bali, di pantai yang sama seperti dulu, kami berjanji baru. Kita akan hadapi dunia bersama, sebagai pasangan yang setara, kata Budi. Saya angguk, hati penuh damai. Cinta kami, meski penuh konflik dan pengkhianatan, mengajarkan kami tentang pengampunan dan pertumbuhan. Di Indonesia yang beragam, kami menemukan tempat kami, bukan sebagai korban, tapi sebagai pejuang. Hidup ini bukan tentang akhir bahagia sempurna, tapi tentang perjalanan yang membentuk jiwa.
Dan di akhir, kami belajar bahwa cinta sejati adalah yang membebaskan, bukan memaksa.